Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bi idnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaihi Allahu bari'uka alladzi ya musyafa'u khasana wa habana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilali wa mufarijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, Ibnu IBBNU baik dari BAC maupun dari ranting yang kami banggakan. Pertama, bersyukur kepada Allah dengan berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang sangat kami banggakan, pada bulan ini atau 2 minggu ini kita full kegiatan, kegiatan full baik dari BAC-nya sendiri maupun dari ranting-ranting ini, luar biasa kegiatannya. Baru saja kemarin di ranting Ngambek gabungan semua Banom, gabungan semua Banom mengadakan kegiatan pelantikan dalam rangkaian haul dalam rangkaian majelis zikir Maulidin Rasul, dan juga ada pelantikan dan HSN. Di samping ini juga 1 minggu kemarin kita full dengan kegiatan. Mudah-mudahan ini menambah wawasan bagi anak-anak semuanya, terutama di dalam berorganisasi. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, pada sore hari ini seperti yang saya janjikan kemarin bahwa kita akan mengkaji terkait dengan satu materi. Materi ini terkait dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang barangkali Anda juga pernah membaca atau mendengar dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan ini sangat penting, terutama bagi tidak hanya laki-laki saja, tapi laki-laki dan perempuan. Maka saya harapkan Anda semua ini bisa aktif di dalam kegiatan. Tapi kalau sore hari ini ya barangkali dimaklum karena hujan. Tapi ke depan harapan semakin nambah semakin nambah. Kalau tarohan ini kalau hari-hari seperti ini mungkin pesertanya sekian 20, besok di tempat lain usahakan lebih banyak. Dan ini yang disebut dengan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu yang disebut dengan orang yang beruntung. Jadi hari ini lebih baik dari kemarin, hari besok lebih baik dari hari ini. Ojo kok kau masih seperti yang dulu cedai malam rodol ini. Jangan ya. Ini motivasi kepada anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan-jalan, marra biqabraini. Satu ketika Rasulullah itu berjalan-jalan bertemu dengan 2 makam, 2 kuburan. Jadi makam 1, makam 2. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa saat itu Rasulullah terperanjat. Ngerti terperanjat? Kaget. Karena apa? Ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kenapa engkau sampai seperti itu, terperanjat, kaget? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadza mu'adzabani, hadzani makbaroni mu'adzabani. 2 makam
orang ini saat ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak disebabkan siksanya itu karena dosa besar. Wa ma yu'adzibani wa ma yu'adzabani bi kabirin. Ini tidak disiksa dengan sebab dosa besar. Sama dengan dosa besar. Dosa besar itu gak syirku billah, nyekutokno Allah, menyamakan Allah dengan yang lain. Ukukul walidain, apa ukul walidain? Durhaka kepada orang tua, ngelokno wong tua, misui wong tua. Itu disebut dengan dosa besar. Tidak, wa ma yu'adzabani bi kabirin, tidak dengan sebab dosa besar dia disiksa oleh Allah, tapi sebab dosa remeh. Sebab dosa remeh, sebab dosa remeh. Lho kok darani sebab dosa remeh? Karena seandainya dia menghindari bisa, andai kan dia mau menghindari itu bisa. Nanti apa tipis atau apa? Nanti tipis kan? Dia disiksa oleh Allah bukan sebab dosa besar, akan tapi dosa yang remeh. Apa dosa yang remeh? Dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, setunggal laisatiru minal baul. Pertama, dia tidak berhati-hati ketika dia kencing. Halo, ngurungan sama ini. Dia tidak berhati-hati ketika dia kencing. Disiksa oleh Allah dengan sebab kencingnya ngawur. Ngertos kencingnya ngawur. Angger bolongan dileboni itu ngono. Jadi dia tidak berhati-hati. Iki maknanya luas gitu. Kencing ngawur itu duduk bojone duyu ora ngono ya. Yang dimaksud dengan kencing ngawur itu kok contohnya angger nguyu wae. Akhirnya apa? Percikan air kencing itu mengenai pakaiannya. Nguyu mbek ngadeg, bareng ngono. Lah iki hati-hati. Ya ora olah nang tok wedok blarang. Wedok gak iso nguyu mbek lungguh gak iso. Mbek ngadeg gak iso. Jelas mbek lungguh. Lanang kan kadang ngawur, nguyu mbek wong kok 8. Ndak. Jadi artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bahwa wong iki sakjane nguyu sakjane menghindari dosa ini bisa. Akan tetapi dheweke sengaja nguyu diawurai sehingga percikan air kencing itu mengenai pakaiannya kemudian digawe sholat. Satu, sholatnya sudah tidak sah, diancam yu'adzabani fi qabrin, besok di dalam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai wong nok jobone dunya, Kanjeng Nabi ku mendengar dari sebab siksa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kuburan yang kedua kan ono kuburan loro. Kuburan yang pertama dengan sebab kencingnya ura-uran, nomor loro binamimah dengan sebab namimah. Apa namimah? Adu domba, provokator. Ngerti provokator? Mengadu domba, pokoknya kepengin masalah itu ruwet. A didu karo B, B karo A. Ucapannya dirubah-rubah. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, provokator itu adalah bentuknya. Tapi bentuk kerjaannya itu bisa ghibah, bisa fitnah. Apa ghibah? Ngertos ghibah? Harus ngerasa nih. Ghibah niku membahas seseorang yang ketika orang itu dibahas terus krungu dadak kok gak seneng, iku arane ghibah. Paham? Sampai bahas seseorang terus orang yang ketika kau bahas mari ngono gak seneng, iku arane ghibah. Masih tak bener Pak, masih tak bener. Contoh, Hafid sampean rasane mau Hafid iku janjian karo arek wedok. Arek wedok mbuh katokan wis macam-macam lah kok bahas karo orang. Lah, iki seandainya Hafid iku dengar terus krungu terus mari ngono gak seneng, itu namanya ghibah. Walaupun benar. Terus bagaimana Pak seandainya tidak benar? Itu fitnah. Pak Ande maksud gawe-gawe fitnah, kepingin menjatuhkan, kepingin membunuh karakter, akhirnya dirasani yang tujuannya adalah
ingin menjatuhkan. Itu fitnah. Contohnya, siapa bendara ini misalnya? Bendara Ibnu siapa? PAC. Papa. Sama rasanya, kalau Papa itu menang gandeng itu, duit itu belum entek misalnya. Paham nggak aku ngomong kayak gini? Ini sebuah contoh. Duit apa entek kabeh, entek. Loh, itu kalau benar, itu ngerasani, hibah. Tapi kalau tidak benar, ngerti nggak benar? Kok gawe-gawe dalam rangka kepingin menjatuhkan, itu namanya fitnah. Fitnah. Terus kalau seandainya itu ada hubungannya natap no karo wong, ngertos nggih natapno wong. Contoh. Sampean ya misalnya terjadilah mari konferensi misalnya. Itu biasa kan. Mari konferensi. Rivalnya dua. Apa? Calonnya dua, A karo B. Kau bully dia, kau bahas dia, kau tadi dijatuhkan ini. Satu nih mana kau mau dijatuhkan. Sehingga terjadi apa? Dendam, saling A dengan B, kelompok satu dengan kelompok satunya terjadi dendam dan itu menjadi kepuasan. Maka ketahuilah itu yang disebut dengan namimah. Intinya namimah merubah-rubah informasi biarpun itu benar, tapi tujuannya sampean biar kedua orang ini saling bermusuhan, itu arane namimah. Walaupun benar, ngerti walaupun benar. Nah biasanya kan anak-anak muda itu kan gampang. Wah, siki pacar iki, sepurane pacar iki. Bukan saya melegalkan pacaran ya. Pacar iki, wah saya tujuannya cek apa namanya? Buyar, maka dia mau ono mati. Pokoknya apalah kirane dia itu jadi buyar itu. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, berangkat dari hibah itu akan terjadi yang namanya namimah atau yang terjadi yang namanya fitnah. Terus berlanjut dengan provokasi yang mana hasilnya adalah permusuhan. Dan paling akhir saya pesankan bahwa hindari hibah, hindari ngerasani, karena itu akan menyebabkan dosa-dosa yang berkepanjangan. Satu ketika ada cerita, ada kiai, maksudnya tokoh agama lah, dirasani karo arek enom. Bisa arek enom iki kon-kon ngene iki pinter-pinter ya. Pinter-pinter tapi gampang paham maksudnya gampang apa sumbu pendek ini apa sumbu pendek yo gampangane apa tempra wis gampang anu lah gampang percaya saya kiai mau dirasani kiai itu sepeda motor dirasani lah iya gak tuku sepeda motor piye wong gampang duit iki digawe wis pokoknya ada saja kiai itu kiai gonceng bojone dirasani cucu itu sih digojek itu paling bojone pokoknya apa saja yang dilakukan oleh kiai itu dianggap salah, wis dibully dan lain sebagainya. Akhirnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya. Jika hidayah dari Gusti Allah, akhirnya si pemuda tadi menyesal. Ngerti menyesal? Tobat. Dan tobatnya kepengin garuk sepuro nang kiai itu. Akhirnya datang nang omah kiai. Pak Yai mohon maaf, jenengan tiap hari kulo rasani, jenengan tiap hari saya bully, jenengan tiap hari kulo fitnah. Ngapunten Pak Yai, ngapunten. Dasar arane kiai ku kan rahmat, selalu welas. Kiai itu menang lho, ora pendendam. Kiai ku ya Allah kan. Terakhir jawab, anakku, aku kepengin, aku paham nek kapan mau bendino mau rasani. Aku paham kalau tiap hari kau bully, kau fitnah. Nah, kiai itu mau kok gak kepengin kok terus mari ngono ngapokno, tapi ingin memberikan pelajaran. Tapi ini ya, nek kapan kepengin awakmu tak sepuro, besok pagi temui saya di masjid. Subuh temui ini dengarkan ya. Temui aku di masjid. Temui saya di masjid besok setelah sholat subuh. Sambil kau bawa pembersih kaca yang terbuat dari bulu ayam. Apa? Ngerti? Arane apa iki? Apa salah? Wis pokoke ngono kuwi lah. Pak paham toh? Barangnya lah ngerti ya. Nah, pembersih kaca yang terbuat dari bulu ayam. Sembari kau berangkat ke masjid, baca istighfar ketika melangkah pertama. Baca istighfar. Sembari baca istighfar, cabut satu persatu.
cabut satu persatu. Melangkah pertama astagfirullahaladzim, buang astagfirullahaladzim, sampai ke masjid kira-kira 200 meter selesai, dan ini habis, tinggal gagang itu habis. Paham maksudnya? Cerita ini paham ya? Nah, wes mari ngono ke beduk kiai ini. Yai sampun, sampun, saya sudah habis Yai. Loh ini tinggal gagang itu. Bon, ngapa kula di sepuro Yai? Demi kepingin napa arane dimaafkan oleh kiai tadi, dilakoni. Yai napa sakit kula di sepuro. Oleh sebab itu hakul adami. Orang itu kalau masih punya dosa kepada orang lain dan belum dimaafkan, maka ketahuilah dosa itu digawa sampai ke akhirat. Nah, karena dia dapat hidayah akhirnya ngerti menunggu. Pun akhirnya kiai tadi jawab, anakku, ketika kau sudah lakukan ini, maka saya perintahkan sekali lagi, bulu ayam yang kau cabut dan kau buang sambil baca istighfar, cari dole ono, dan besok jam 7 pagi temui saya di rumah. Paham ya? Akhirnya demi kepengen di sepuro digelei, nah, satu persatu digelei, mungkin pernah di ono sing di sergot, ono sing anu gawa sepeda motor, ini berwarna perjalanan ya. Wis akhir ketemu dan jam 7 pagi menemui kiai tadi. Yai, iya nak apa piye? Nggih Yai ngapun, dan bulu ayam yang sudah ku lepas tadi Yai kula padosi. Ternyata Yai mek ketemu 5. Ngerti 5? 5 biji. Akeh piro kira-kira bulu ayam karo sak tangga. Ono 50. Lebih ratusan. Mek ketemu 5. Anakku dari kiai, anakku, pahamkah kau bulian yang kau lakukan, rasani yang kau lakukan, fitnah yang kau sebar, adu domba yang kau lakukan, saat ini sudah tersebar di mana-mana. Sulit untuk mencabut. Contoh, wong galau melapo dadak kok fitnah, iku lo hamil sebenarnya. Iku contoh ekstrim, contoh kasar. Iku lo hamil. Lho iku sampean ngomong, iku lak diru ono tau ngrasani jen. Mesti wong loro, iya kan? Harus aja meneng-meneng ya, aja meneng-meneng. Aja kondo-kondo ya kan ya, tak kandhani kan ya. Iki wingi iku ngene. Kira-kira meneng gak apa maneh nang sak ruangan ngene wong papat. Situ iya gak apa-apa katakan gak luwes. Situ maneh ember. Wah, paham maksud saya. Bulian yang kau lakukan sudah terlepas kemana-mana. Bisa nggak kau cabut? Gak sido, bisa. Itu kandani, khatim kok kandani. Dem gak sido, khatim iya, hafid gak. Mari ngono liyane sudah sebar. Apalagi kau saat ini di era media sosial, sekali lepas, sak dunia ya yang mendengarkan. Paham gak kau? Ini yang disebut dengan dosa jariah. Kau fitnah seseorang, mari ngono ya, kau fitnah seseorang, setelah itu orang itu diupload segaruru welo-elo. Akhirnya kan contoh. Sampai ini, sak ruangan ini ya, sak ruangan. Pak Musuh kau nyampaikan fitnah satu saja. Ketahuilah anak-anakku, sekarang itu begini, misalnya kan. Sampai tangkap, terus mari ngono sing nangkep itu sodok, ngerti? Rodok gak sampai kerumunannya gak sampai jelas ya kan. Wah akhirnya dirubah, dirubah. Ya bagaimana kita jalan kita. Nah dari situ anak-anakku sekalian. Sehingga ketika ada orang itu melakukan dosa sebab dengan informasi yang sampai buang di media sosial, sampai buang di sebuah komunitas, maka ketahuilah itu akan menjadi jariah dosa bagi sampean. Orang tidak suka dengan hafid karena sampean yang melakukan fitnah. Orang tidak suka dengan tambahan sampean karena orang lain itu yang sampean beri informasi. Dari sini mudah-mudahan paham. Ya, jadi ada dosa yang besar sampai oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut disiksa. Yang pertama sebab kencing sing diawurai. Nah itu ada sampai arek ibnu nang nguyu ngawur. Nguyu sepeda motor ben ngatek sisan. Gade istinja, gade cawi anu obat abid juga.
Allah, aja ya, jangan ya. Anak-anak itu, ya semoga-moga ya, sama tekun gini-gini kita latih gitu. Saya siap pengawal ya. Tapi ya ngono balik mana ya, ayo si tekun. Saya datang terus sama nggak datang, apa tuh Jackson ya. Ya, ya nggak mungkin dong. Jadi ini, udah butuh, saya butuh ngaji, sampai ini juga butuh ngaji. Ana qari wa anta sami Allahul hadi. Saya berkeinginan menyampaikan seperti ini, jenengan mendengarkan dan Allah memberikan hidayah. Mudah-mudahan tak dongakno kabeh. Saya doakan anak-anak sekalian sing tekun ibnu ya, sing tekun ibnu muga-muga uripe barokah. Uripe barokah itu gak harus jadi DPR kan. Ya, uripe barokah derajatnya mulia, derajatnya dhuwur, gak harus jadi petinggi, gak harus, gak harus. Sama dadi apa wae nek sampean ada agamanya, sampean lakoni dengan benar, itu akan menjadikan barokah. Sama teliti to. Apa artinya sama jadi pejabat, jadi PNS, mari ngono di menjelang usia-usia akhir sampean kena KPK. Apa artinya? Tidak ada artinya. Enak di sampai jadi petani biasa, jadi pedagang biasa, baru ngono di saat menjelang usia-usia tua, sama dikersakno Gusti Allah, iso amroh, iso haji, loh, itu harus disebut barokah. Insya Allah, angger sampai tekun no ibnu, meneh sesuai dengan usiae, menikmati ngene gede mana anak fatayat, mari no fatayat, mari no muslimat, mati muslimat. Yang sudah masuk kode batas balik nang ibnu mana kayak orang anak ya kan. Gitu ya, bikin kenangan, bikin program yang baik, yang mana program itu nanti bisa diteruskan oleh kepengurusan berikutnya. Iya toh? Pengurusan boleh ganti, pengurusan bisa periodik, tapi ibnu dan IPBNU ila yaumil qiyamah. Paham? Seperti Pak Mustafa bisa ganti, pengurusan NU bisa periodik, tapi NU tetap ila yaumil qiyamah. Muga-muga muga-muga sampe tak dongakno menuya bentuk judul sing tepak ya. Aja angger ganteng ae ya. Aja angger ganteng Lesti ku ya kecewa. Pak kok Lesti ya. Lesti kepengin duwe bojo arek ibnu ya ngono. Nah, pun nggih muga-muga barokah. Muga-muga barokah, Bapak sampai diparingi barokah, Ibu sampai diparingi barokah. Ibu itu paringi barokah ku Pak Ibu baru masih di anaknya akeh ngono. Anake akeh Pak. Pun nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tanzilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghaibi jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf kula niku wau saking saya iki mantun di khutbah terus ketilem. Iya, acara ya full kaya wingi niku dugiane Bahar wonten langsung nang Gresik. Nggih, wonten nang Gresik. Mulai teko Gresik langsung acara Al-Hikmah ten pundi terdekat nyampe sore. Terus aku muga kuat, muga kuat bareng sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi